saya menjelaskan WLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi WLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format vertikal. Vertikal bentuk penulis fungsinya. WLOOKUP, LOOKUP, value, table, array, call, script, index, dan script NUM, atau bisa dibaca dengan WLOOKUP. Kalau bahasa Indonesia itu nilai kunci, letak tabel, nomor kolom. Langkah pertama yang harus adalah membuka Excel. Di sini sebenarnya ini kosong, ini kosong. Total gaji kosong, kalkulasi kosong, ini karena udah diisi supaya lebih saya tidak bingung. Gaji pokok biasanya ini kosong, di sini memang sudah terisi di tabel ganjil. Ini sebagai tabel membantu untuk mengisi ini. Langkah pertama yaitu menghitung gaji pokok. Untuk menghitung gaji pokok, ini gaji pokok. Untuk menghitung gaji pokok, D6 setelah mengisi formula di sel D5, di D6 nih, D6. Kenapa bilang D6? Karena di sini 6. Sini. D6, copy formula atau drag hingga sel 10. Hingga sel 10. Gini. Drag. Setelah itu yang perlu Anda ketahui, LOOKUP perlu diisi dengan nilai sebagian besar nilai kecil. Terus di sini VLOOKUP kodenya diketik, nanti akan timbul seperti ini. Tuh, diketik, VLOOKUP sebenarnya kan akan timbul angka-angka seperti ini nanti. Menghitung tunjangan VLOOKUP di atas sel E5 setelah mengisi formula di E6 sampai E10, ditarik draft gini. Formula atur drag hingga ke sel seperti inilah contohnya ya. Tunjangan gajian. Nah, nanti dia akan terisi baru di sel ini baru Anda ketik kayak gini lagi. Tadi B7 sekarang dia tadi B5 sekarang B7. Hitung transportasi ini. Gunakan following lookup di sel F6 setelah mengisi formula di sel F6, copy formula atur drag hingga F10. Itu cara menghitung total gaji, yaitu menggunakan fungsi SUM. G6 penulisan rumusnya SUM D5 F5 setelah mengisi formula di sel G5 formula drag hingga G9 atau juga dengan langsung menunjukkan di sel G5 menjadi seperti ini. Seperti yang di atas ini. SUM D8 dan F8. Copy ke bawah. Ini akan menjadi seperti ini. Copy. Ini copy. Tuk copy ke bawah. Kayak gitu ya. Lanjut ke menghitung pajak. Untuk menghitung pajak gunakan fungsi HLOOKUP. Pakai HLOOKUP dia. Pakai HLOOKUP. Di sel copy formula atau drag hingga ke H10 seperti sebelumnya. Menghitung gaji bersih. Gunakan fungsi SUM di sel seperti S5 seperti SUM GH5, copy formula
Copy formula atau drag 2 sampai sel 10. Perintah yang terakhir adalah menghitung total. Ini totalnya nih, ini total. Masing-masing bagian telah Anda dikerjakan sebelumnya dengan menggunakan fungsi SUM di sel D10. Copy formula atau drag ke samping dan ke kanan. Drag ke samping, ke kanan, ke kanan, kayak gitulah. Bisa lihat seperti gambar di bawah ini. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail karena saya belum mahir. Selanjutnya akan dijelasi teman-teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang sum yang ada di tabel HLOOKUP dan VLOOKUP. Di sini ada total gaji. Di sini rumusnya sama dengan sum kurung buka D6. Dari sini D6 diblok sampai F6 dan ini hasilnya. Dan ini kita tarik aja. Itu udah muncul hasilnya. Lalu di sini sama dengan sum kurung buka, kita ambil dari sini sampai dari D11 sampai F11 kurung tutup, lalu enter. Nah, sudah keluar hasilnya. Lalu di sini ada gaji bersih dengan rumus sama dengan sum G6 sampai H6. Lalu enter dan berikut hasilnya. Di sini kita tarik saja. Udah keluar jawabannya ya. Lalu di sini kita sama seperti tadi, sama dengan sum kurung buka. Kita lihat dari total gaji sama pajak, kurung tutup, enter. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pivot table yang dimana data pemasaran produknya sudah terlihat, tabelnya sudah terlihat, dan angka-angkanya sudah terlihat. Di sini kita akan mencari jumlah produk di setiap produknya. Yang pertama kita gunakan adalah klik insert dan nota tabelnya kita blok semuanya. Kita blok. Terus kita klik pivot table yang dia ada di ujung sini. Nah, sini sudah terlihat. Sekarang kita bakal ubah menjadi existing workers. Di sini juga kita centang dan di sini kita tulis E1. Terus oke. Tunggu sebentar ya. Di sini kita sudah terlihat. Di sini kita bakal mencari notanya dulu. Yang pertama nota kita tarik ke bawah dan kita letakkan ke filters. Yang kedua produk kita taruh ke rooms. Selanjutnya bahan kita taruh ke columns. Selanjutnya kita klik jumlah. Di sini sudah terlihat kan jumlah-jumlahnya, nilai-nilainya berapa, dan sudah ada grand totalnya juga. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tabel HLOOKUP dan VLOOKUP. Di sini ada tabel HLOOKUP di pajak dengan rumus sama dengan HLOOKUP kurung buka B6 dari golongan lalu di koma karena di laptop saya tidak bisa, titik 2
Di sini ada kunci G dari total gaji. Di sini lalu dikunci lagi dan masukkan 14.2. Kunci lagi. Di sini ada I dari gaji bersih, lalu dikunci lagi ada 15 ini dari sini. Nah, dari situ di koma 2 kurung tutup dikali D6 dari gaji pokok ya, lalu enter. Ini hasilnya 40.000. Lalu ini di drag aja ke bawah. Lalu ini hasilnya. Ditambah saja dengan rumus sama dengan sum kurung buka H6 dari sini, dari atas ini sampai H10 sampai sini nih, lalu muncul hasilnya. Pada tabel ini saya akan menjelaskan tentang confit dan confit. Kita akan menghitung beberapa banyak siswa yang lulus. Untuk itu penulisan rumusnya adalah sama dengan kontif buka kurung D5 titik koma D9 koma sama dengan lulus tutup kurung. Hasilnya adalah 3 karena hanya ada 3 siswa yang lulus. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah siswa laki-laki yang lulus. Maka penulisan rumusnya adalah sama dengan kontif buka kurung C5 titik koma C9 koma L 5D titik 2 D9 sama dengan lulus tutup kurung. Hasilnya ada 1 siswa laki-laki yang lulus. Untuk menghitung jumlah perempuan yang lulus bisa menggunakan rumus sama dengan kontif buka kurung C5 titik koma C9 P koma D5 titik koma D9 sama dengan lulus tutup kurung. Hasilnya 2 karena ada 2 siswa perempuan yang lulus.